Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Enggal Wahyuni dari kelas C mata kuliah Kepribadian, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri Metro. Akan sedikit mempresentasikan tentang materi kepribadian. Yang selanjutnya, yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian kepribadian. Menurut Enger mengatakan, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu dengan kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan orang lain. Menurut Brouwer mengatakan, kepribadian adalah gerak tingkah laku sosial meliputi kekuatan, dorongan, dan sikap-sikap seseorang. Lalu menurut Kober mengatakan bahwa kepribadian adalah gabungan keseluruhan sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Dari pengertian dari beberapa ahli di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kepribadian adalah gabungan keseluruhan baik dari sikap, sifat, tingkah laku sosial yang dimiliki individu yang tampak dan dapat dilihat. Menurut psikolog, kepribadian seseorang itu dapat tumbuh dan berkembang tergantung dengan faktor yang mempengaruhinya, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu faktor fisik, faktor lingkungan sosial budaya, faktor diri sendiri, faktor hereditas atau genetik, dan juga faktor kebudayaan. Ciri-ciri seseorang memiliki kepribadian yang sehat yaitu yang pertama, dapat memahami dirinya sendiri, yaitu dapat mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya, apa yang dapat ia lakukan dan apa yang tidak bisa ia lakukan. Yang kedua, bisa menilai secara realistik, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi secara realistik, kemampuan dia. Yang selanjutnya, dapat menerima tanggung jawab dan juga memiliki kemandirian. Dan selanjutnya, ciri-ciri seseorang memiliki kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung ketika mendengar suara atau perkataan dari orang lain tentang dirinya. Yang selanjutnya, sering merasa tertekan, stres, atau depresi apabila mendapatkan tugas tertentu. Yang selanjutnya, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain, ketidakmampuan menghindar dari perilaku yang menyimpang, memiliki kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi seluruh bentuk otoritas atau organisasi ataupun orang, senang mengkritik atau menghujat orang lain. Lalu perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada perkembangan masa bayi diantaranya yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Perilaku bayi ini didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang yang di sekitarnya. Lalu perkembangan masa kanak-kanak awal atau early childhood usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk berdiri, bermain, berjalan, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi, di pihak lain, anak mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, masa prasekolah atau preschool age, usia 4 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan, tetapi karena kemampuan anak yang masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Lalu yang selanjutnya, masa sekolah atau school age, usia 6 sampai 12 tahun. Sebagai kelanjutan dari masa prasekolah, tahap ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungan sekitarnya itu sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, terkadang dia menghadapi kesungkaran, hambatan, atau bahkan juga kegagalan. Yang selanjutnya yaitu masa remaja, usia 18 sampai 20 tahun. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri khas yang ada pada dirinya. Lalu yang selanjutnya ada masa dewasa awal atau young adulthood, usia 20 sampai 30 tahun. Pada masa ini ditandai dengan kecenderungan intimasi,
Individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif dan membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham atau sefrekuensi sama dia. Yang selanjutnya yaitu masa dewasa atau adulthood, usia 30 sampai 60 tahun. Masa ini ditandai adanya kecenderungan generativity sesuai dengan namanya masa dewasa. Pada tahap ini, individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Yang terakhir yaitu masa hari tua atau senescence, usia 60 sampai 65 ke atas. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialami oleh dirinya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang dicapainya, tetapi karena faktor usia dan juga kemampuannya, sesekali kemungkinan untuk dapat dicapai. Dalam situasi ini, individu merasa putus asa. Lalu yang selanjutnya yaitu kepribadian dalam psikologi sekolah. Yang pertama ada lingkungan belajar siswa, yang kedua lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Nah, dalam lingkungan belajar siswa ini yang dapat mempengaruhi kepribadian atau yang dikaji dalam psikolog sekolah itu adalah tempat pembelajaran. Dan selanjutnya dan juga proses pembelajaran. Jadi yang dikaji dalam kepribadian dalam psikologi sekolah ini adalah dua ini, tempat pembelajaran dan juga proses pembelajarannya. Entah itu dari metode, teknik, dan proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode atau teknik tersebut tadi. Yang selanjutnya, lingkungan belajar terhadap hasil belajar. Yang mempengaruhi yaitu adalah lingkungan belajar, di mana lingkungan keluarga ini menjadi sekolah pertama bagi anak dalam menciptakan atau membentuk karakter-karakter yang nantinya akan ia pendam atau ia miliki. Lalu yang kedua lingkungan masyarakat atau lingkungan pendukung dari keluarga yang bisa membantu pembentukan karakter yang ada pada dirinya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini adalah lingkungan penentu bagi anak dalam menentukan karakter, kecerdasan atau intelijensi yang dimiliki anaknya nanti, sehingga nantinya dapat menjadi anak yang cerdas dan memiliki kualifikasi yang baik pada dirinya. Lalu yang selanjutnya yaitu kepribadian dalam psikologi pendidikan. Menurut Duncens dan M. Simouk menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip psikologis untuk mempelajari belajar dan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwasanya perilaku dan proses-proses mental manusia dalam konteks pendidikan dan lebih khususnya yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau yang meliputi proses pembelajaran media yang digunakan metode pembelajaran sehingga nantinya dapat memotivasi anak dan menimbulkan atau dapat membentuk kecerdasan dan juga perkembangan yang baik bagi anaknya. Lalu yang selanjutnya yaitu kepribadian dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, di mana kepribadian yang ada pada diri seseorang berkembang melalui interaksi, di antaranya banyak faktor, yaitu genetika, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, dan juga faktor keluarga. Tipe kepribadian dalam dunia kerja ada 4 tipe. Yang pertama yaitu tipe kepribadian koleris, dijadikan sebagai orang yang keras, tegas, dan sangat menuntut. Individu dengan tipe ini, kepribadian yang dimiliki yaitu memiliki energi yang besar untuk melakukan hal-hal sulit sehingga memiliki dorongan dan keyakinan kuat terhadap kemampuan. Individu tersebut memiliki sifat pantang menyerah dan selalu berusaha bangkit ketika mengalami kegagalan. Lalu yang kedua yaitu kepribadian dengan tipe sanguin, merupakan tipe kepribadian yang dicirikan sebagai orang yang ramah dan sangat komunikatif. Pada tipe ini, seorang individu dapat atau mampu menjalin komunikasi dengan siapapun dan mempunyai kemampuan yang penyesuaian diri yang cepat. Mereka penuh inspirasi dan sangat aktif sehingga mampu mempengaruhi dan juga memotivasi orang lain. Lalu yang selanjutnya kepribadian flegmatik merupakan tipe kepribadian yang dicirikan sebagai orang yang tertutup, cenderung pemalu, tetapi memiliki ketenaran.
atau kecerdasan. Mereka sangat tunduk pada perintah atau aturan, tidak menyukai konflik maupun perdebatan atau jenis pertikaian, senang memberikan dukungan kepada orang lain dan juga cenderung menyandarkan pendapat yang dimilikinya kepada orang lain. Berkaitan dengan pekerjaan, individu dengan tipe ini hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu tertentu. Lebih cenderung menyukai pekerjaan yang monoton, berulang, tidak banyak variasi, dan tidak banyak tantangan. Lalu yang terakhir yaitu kepribadian melankolis adalah tipe kepribadian seseorang yang dicirikan sebagai orang yang serius, tertutup, tetapi cerdas dan sangat kritis dalam berpikir. Berkaitan dengan penyelesaian tugas, pada tipe ini cenderung orangnya teliti, tekun, dan tidak mentolerir adanya kesalahan karena beliau menganggap kesalahan adalah awal dari kegagalan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh media sosial terhadap kepribadian. Semakin canggihnya media sosial akan memungkinkan orang haus atau penasaran terhadap info-info atau fitur-fitur yang ada di media sosial. Adanya media sosial dapat memberikan efek positif apabila digunakan dengan baik, dan sebaliknya penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memberikan efek negatif bagi individu. Efek yang dapat dipengaruhi dari media sosial ini yaitu yang pertama adalah gaya berbicara, cara berpakaian, tingkah laku. Baik, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.